saya Siti Fatimah dengan NIM 20576. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Ibu Siti Fatimah dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebagai makhluk hidup, tentunya kita sebagai manusia memerlukan makan dan minum. Nah, makan dan minum ini dibutuhkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari, karena tentunya manusia ini membutuhkan energi yang sangat besar. Maka dari itu, dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih proses makanan ini dicerna oleh organ-organ tubuh kita. Nah, jadi kita akan membahas mengenai organ pencernaan manusia. Di dalam video pembelajaran ini, Ibu harap kalian nantinya akan mampu mengetahui dan juga memahami bagaimana sih makanan ini diproses di dalam organ-organ pencernaan tubuh kita. Jadi, selamat menonton anak-anak. Nah, sekarang kita masuk pada proses pencernaan. Jadi apa sih proses pencernaan itu? Jadi proses pencernaan adalah suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan juga kelenjar-kelenjar pencernaan, di mana fungsi dari sistem pencernaan sendiri yaitu untuk memecah bahan-bahan makanan hingga menjadi sari-sari makanan yang kemudian akan diserap lagi oleh tubuh kita. Nah, lalu bagaimana sih proses pencernaan makanan itu? Ada 6 proses yang dapat kita singkat dengan IMADE, DIGAP-D, atau ingesti, mastikasi, deglutisi, digesti, absorpsi, dan juga defekasi. Kita masuk pada proses pencernaan makanan yang pertama yaitu ingesti. Ingesti yaitu pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua ada mastikasi. Mastikasi yaitu proses mengunyah makanan oleh gigi. Yang ketiga ada deglutisi yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat ada digesti yaitu pengubahan makanan hingga menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dan dibantu oleh enzim-enzim yang ada di lambung. Nah, yang kelima ada absorpsi yaitu proses penyerapan yang terjadi di usus halus, dan yang keenam yaitu defekasi, pengeluaran sisa makanan yang tidak dibutuhkan lagi oleh kita yang akan dikeluarkan oleh anus. Saluran pencernaan pada manusia ini dimulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Organ saluran pencernaan yang pertama yaitu rongga mulut. Nah, makanan pertama kali masuk ke dalam tubuh kita yaitu di rongga mulut. Makanan ini di rongga mulut dicerna secara mekanis dan juga kimiawi. Mekanis artinya pengunyahan makanan ini dibantu oleh gigi dan juga lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Nah, sedangkan secara kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang tadinya molekulnya besar hingga menjadi molekul yang lebih berukuran kecil. Di dalam mulut ada 3 alat penting yang berperan dalam proses pencernaan yaitu gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah. Gigi ini berfungsi sebagai alat pencernaan mekanis dan gigi juga membantu memecah makanan hingga menjadi potongan yang lebih kecil. Nah, gigi ini terdiri dari 3 jenis, ada seri, taring, dan juga geraham. Gigi seri ini berbentuk pahat, berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan gigi taring berbentuk lancip, berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan, dan gigi geraham berbentuk gerigi, berfungsi untuk mengunyah makanan. Nah, struktur gigi ini terdiri dari 3 struktur gigi luar ini ada mahkota, akar gigi, dan juga leher gigi. Selain struktur gigi juga ada penampang gigi. Pada penampang gigi terdapat email, merupakan bagian yang paling keras hingga memiliki kandungan kalsium dan juga bahan organik. Setelah itu ada tulang gigi, berada di sebelah dalam email. Juga ada sumsum gigi, bagian yang paling dalam, dan juga ada semen yang merupakan pelapis bagian dentin. Nah, jumlah gigi pada anak-anak ini terdiri dari 20 buah, 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 8 buah gigi geraham. Sedangkan pada anak dewasa, gigi berjumlah 32 buah yang terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 20 buah gigi geraham. Selain gigi juga ada alat lidah, yaitu fungsi lidah sebagai pengecap rasa dan juga membantu proses penelanan. Lidah juga membantu untuk memindahkan posisi makanan sehingga makanan ini akan dikunyah secara merata. Nah, di dalam lidah ini terdapat papila-papila yang berfungsi sebagai pengecap rasa. Selanjutnya ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini memiliki kandungan air ludah, di mana fungsi air ludah sendiri yaitu untuk memudahkan penelanan dan juga membantu proses pencernaan makanan dan sebagai pelindung mulut dari panas, dingin, dan juga basah. Nah, air ludah ini mengandung enzim pektialin yang berfungsi untuk memecah karbohidrat hingga menjadi gula sederhana yaitu maltosa. Organ pencernaan yang kedua yaitu ada kerongkongan. Kerongkongan ini memiliki panjang kurang lebih 25 cm.
dan fungsi kerongkongan ini sebagai jalan makanan dari rongga mulut menuju lambung. Nah, bergeraknya makanan dari mulut menuju lambung ini disebabkan oleh adanya gerakan peristaltik yang terjadi pada otot dinding kerongkongan. Perlu diingat, gerakan peristaltik ini dapat terjadi karena adanya kontraksi otot secara bergantian pada lapisan otot yang tersusun secara melingkar dan juga memanjang. Organ yang ketiga yaitu ada lambung. Lambung ini memiliki 3 bagian, ada kardiak, fundus, dan juga pilorus. Kardiak ini ada di bagian atas dekat dengan jantung, fundus ada bagian yang membulat dan terletak di tengah, dan pilorus ada di bagian bawah yang berada dekat dengan usus. Nah, di bagian atas kardiak ini terdapat sphincter kardiak dan juga sphincter pylori. Nah, dinding lambung juga menghasilkan hormon gastrin dan juga getah lambung. Pada lambung ini, makanan akan dipecah lagi hingga menjadi zat-zat molekul yang lebih sederhana lagi karena dibantu oleh enzim-enzim yang terdapat di lambung. Nah, hormon gastrin ini berfungsi sebagai mengsekresikan getah lambung, sedangkan getah lambung ini mengandung HCl dan juga enzim-enzim. Ada beberapa enzim, yaitu ada enzim pepsin mengubah protein jadi pepton, lipase mengubah lemak jadi asam lemak, dan renin mengubah protein menjadi kasein yang berfungsi untuk mencerna secara kimiawi. Organ yang keempat yaitu ada usus halus atau intestinum. Makanan yang dicerna di lambung ini berbentuk kim atau bola-bola yang disebut bolus dan akan masuk ke dalam usus halus ini melalui sphincter pylori. Pada usus halus ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Nah, usus halus ini panjangnya 6-8 meter dan lebarnya 25 mm dengan banyak lipatan atau yang biasa disebut dengan villi atau jongjot usus. Villi ini berfungsi untuk memperluas permukaan usus halus yang berpengaruh terhadap proses penyerapan makanan. Ada 3 bagian usus halus, yaitu duodenum, jejunum, dan juga ilem. Duodenum ini panjangnya kurang lebih 25 cm. Di dalam duodenum ini terdapat saluran dari kantong empedu. Dan di jejunum panjangnya kurang lebih 7 meter. Makanan ini menjadi bentuk bubur yang lumat dan proses encer karena mengalami pencernaan kimiawi secara sempurna. Sedangkan di ilem panjangnya kurang lebih 1 meter, terjadi penyerapan sari-sari makanan. Perlu diketahui bahwa di usus halus juga terdapat beberapa enzim. Yang pertama ada sakarase untuk mencerna sukrosa menjadi glukosa dan juga fruktosa. Ada maltase mencerna maltosa menjadi glukosa, ada laktase mencerna laktosa menjadi glukosa, dan erepsinogen mengubah pepton menjadi asam amino. Organ yang kelima yaitu usus besar atau kolon. Zat-zat di dalam usus besar ini didorong ke dalam bagian belakang dengan bantuan gerakan peristaltik. Zat sisa ini masih sangat banyak mengandung air dan juga garam mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Maka dari itu, usus besar ini berfungsi untuk menyerap air dan juga kadar garam mineral yang ada di dalam tubuh yang dibantu oleh kolon ascendens. Nah, zat sisa tadi diproses selama 1-4 hari. Pada saat itu terjadi proses pembusukan terhadap zat sisa yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli yang mampu membentuk vitamin K dan juga vitamin B12. Dengan adanya gerakan peristaltik tadi, zat-zat sisa ini terdorong sedikit demi sedikit ke saluran akhir dari pencernaan yaitu rektum, dan akhirnya keluar dengan proses defekasi yang melalui anus. Nah, gimana anak-anak? Jadi sudah tahu kan bagaimana makanan diproses di tubuh kita? Sebelum ibu mengakhiri pelajaran, ibu punya satu buah lagu untuk memudahkan kalian menghafal organ-organ pencernaan manusia. Diikuti ya anak-anak. 1, 2, 3. Hai kawan, mari kita belajar mengenal pencernaan pada manusia. Rongga mulut, kerongkongan, lanjut menuju lambung, usus halus, usus besar, keluar lewat anus. Nah, demikian anak-anak. Ibu akhiri pembelajaran kali ini ya. Sampai jumpa minggu depan.